Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Suheni dengan NIM 24030102109. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, latar belakang dari perencanaan strategis yaitu persaingan bisnis semakin ketat, lingkungan usaha bersifat dinamis, perusahaan membutuhkan perencanaan jangka panjang. Perencanaan strategis bagian dari sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, rumusan masalah dari perencanaan strategis yaitu pengertian perencanaan strategis, hubungan perencanaan strategis dan formulasi strategi, manfaat dan keterbatasan, analisis program baru dan berjalan, penerapan dalam studi kasus. Tujuan penulisan yaitu menjelaskan konsep perencanaan strategis, memahami perannya dalam SPM, dan memberikan contoh penerapan melalui studi kasus. Selanjutnya pembahasan. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses penentuan program-program utama yang akan dilaksanakan oleh organisasi serta perkiraan alokasi sumber daya untuk setiap program dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Perencanaan strategis berfungsi sebagai kerangka kerja dalam pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan proses penentuan strategi baru yang akan diambil oleh perusahaan, sedangkan perencanaan strategis berfokus pada implementasi strategi tersebut. Dengan kata lain, formulasi strategi menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, sementara perencanaan strategi menjawab bagaimana strategi tersebut dijalankan. Selanjutnya, manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis. Manfaat perencanaan strategis antara lain sebagai kerangka kerja penyusunan anggaran tahunan, alat pengembangan manajemen, mekanisme untuk mendorong pemikiran jangka panjang, serta sarana penyelarasan tujuan manajer dengan strategi perusahaan. Lalu ada analisis program baru. Program baru dapat muncul secara proaktif maupun reaktif. Analisis terhadap program baru umumnya melibatkan analisis investasi modal dengan teknik nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal. Selanjutnya, analisis program yang sedang berjalan. Perusahaan juga mengevaluasi program yang sedang berjalan melalui analisis rantai nilai dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis ini membantu manajemen mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah serta meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, studi kasus. PT Maju Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi penurunan laba akibat meningkatnya biaya produksi dan persaingan yang ketat. Manajemen memutuskan untuk menyusun perencanaan strategi 5 tahunan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan perencanaan strategis. Dalam tahap awal, manajemen melakukan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan menggunakan analisis rantai nilai dan metode ABC. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan menyebabkan pemborosan biaya. Selanjutnya, perusahaan mengusulkan program baru berupa investasi mesin otomatis. Usulan ini dianalisis menggunakan metode nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal. Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek tersebut layak secara finansial dan strategis. Selanjutnya, hasil dan evaluasi. Dengan diterapkannya perencanaan strategis, PT Maju Sejahtera berhasil menurunkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbaiki profitabilitas perusahaan. Perencanaan strategis juga membantu manajemen dalam penyelarasan tujuan jangka panjang perusahaan dengan keputusan operasional. Selanjutnya, kesimpulan. Perencanaan strategis merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai pedoman pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Melalui perencanaan strategis yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, mengevaluasi kinerja program, serta menghadapi tantangan lingkungan bisnis lebih siap. Saran, perusahaan disarankan untuk melakukan peninjauan dan pembaruan rencana strategis secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.